warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Tiwi. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran di hari ini yang pertama yaitu dengan disajikan teks bacaan non-fiksi, kalian dapat menemukan pokok pikiran dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan tanya jawab, kalian dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan membaca kembali teks non-fiksi, kalian dapat menjelaskan tentang pengertian rantai makanan. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu dengan melihat video rantai makanan, kalian dapat membuat gambar rantai makanan dengan benar. Di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf atau biasa disebut juga dengan pikiran pokok atau gagasan pokok ataupun gagasan utama. Nah, untuk letak pokok pikiran itu dibagi menjadi 3, yaitu di awal paragraf disebut dengan deduktif, di akhir paragraf disebut dengan induktif, ataupun di awal dan di akhir paragraf disebut dengan deduktif induktif. Berikut akan Bu Guru sajikan sebuah teks yang berjudul rantai makanan. Coba kalian baca dan kalian amati serta kalian pahami. Paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Paragraf kedua, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Paragraf ketiga. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Paragraf keempat. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Setelah kalian mengamati bacaan teks yang berjudul rantai makanan, coba kalian carilah pokok pikiran pada setiap paragraf tersebut. Setelah kalian mencari pokok pikiran pada setiap paragrafnya, di sini Bu Guru akan sajikan kata tanya. Nah, kata tanya sendiri biasanya itu ada kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, ataupun di mana. Nah, kata tanya apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan ataupun perbuatan. Kemudian, kata tanya siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan pelaku. Kemudian yang ketiga, kata tanya kapan itu biasanya digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Nah,
Kemudian yang keempat, kata tanya bagaimana itu biasa digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Yang kelima, kata tanya di mana itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru tentang kata tanya, coba kalian buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana sesuai dengan teks bacaan yang berjudul Rantai Makanan. Berikut Bu Guru sajikan video proses rantai makanan yang biasa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Setelah kalian melihat video tentang proses rantai makanan, coba kalian gambar proses rantai makanan tersebut dengan baik. Demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, walaupun kalian belajar di rumah, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 3M, yaitu selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.